Gaya rambut koma hair yang sekarang lagi banyak banget digandrungi dan diminati sama kaula muda. Video kali ini saya Dani Rumbara akan membuat tutorial potong rambut koma hair yang mudah bagi pemula. Hayu kita gaskeun. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Rumbara. Video kali ini saya akan memberikan tutorial potong rambut koma hair yang sangat mudah dipraktekkan. Langsung kita gaskeun. Yang pertama-tama kita buat parting rambut dulu ya. Nah, untuk buat potongan koma hair ini, teman-teman yang membutuhkan adalah parting natural, mengikuti arah pusaran rambut, teman-teman ya. Di sini kita parting pakai sisir ya. Kita membutuhkan 3 jepitan di sini ya. Saya udah tempelkan di lengan baju saya ya. Jadi saya udah simpan jepitannya buat kita parting di sini ya. Perlu teman-teman ketahui, koma hair adalah bentuk potongan belah tengah sepertiga, cuma dibentukan koma ya. Sebenarnya sama karakter belah tengah tuh hampir sama, cuman yang ngebedain adalah stylingnya teman-teman ya. Stylingnya beda, jadi dibentukan koma, jadi agak ngebulat ngelingkar di bagian depan gitu ya koma hair ya. Nah, pertama-tama kita parting seperti ini. Bagian naturalnya kita udah dapat, bagian yang panjangnya kita gulung ke atas supaya nggak ngelangin ya. Oke, di sini saya hanya pakai 1 kom aja teman-teman ya. Jadi hanya pakai 1 kom. Ya, teman-teman bisa lihatnya videonya ya, lanjut ya. Jadi saya hanya pakai 1 kom aja, yaitu kom nomor 3 teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat bagian bawahnya nomor 3 nggak sampai atas, cuman saya main di bagian bawahnya ya. Nah, ini saya pakai kom 3. Nah, seperti ini. Jadi saya hanya menyentuh bagian bawahnya saja, teman-teman. Oke, just info buat teman-teman yang sekarang lagi mencari alat cukur atau alat potong rambut yang original dan recommended, saya udah cantumkan di link deskripsi dan komentar ya, teman-teman. Jadi boleh kalau sekarang membutuhkan yang namanya mesin cukur atau misalnya blade spare partnya, sisir dan berbagai macam kip gitu ya yang berhubungan dengan potong rambut, saya udah cantumkan toko atau produknya di bawah ya. Jadi teman-teman langsung klik linknya, langsung order dan langsung meluncur sampai ke rumah gitu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi kom 3 ini saya sentuh bagian bawah ya, jadi nggak sampai ke atas ya, jadi nggak straight, cuma ditahan pakai sisir karena untuk ngebentuk bagian kerapihan. Untuk selanjutnya nanti kita akan pakai teknik overcomb teman-teman ya. Oke, apa kabar nih teman-teman yang menyaksikan video ini dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih untuk subscriber saya yang sekarang udah mencapai 5.000 subscriber. Makasih banget teman-teman ya atas supportnya teman-teman, saya bisa sampai ke level ini ya. Jadi potongan koma hair ini adalah potongan yang sangat populer terutama di Asia ya, ASEAN seperti Korea, yang Jepang gitu ya. Populer banget potongan ini, adalah salah satu potongan yang aksennya sedang di sini ya. Jadi rapi, cuman dia nggak kelihatan kulit kepala ya. Karena kenapa? Kalau misalnya koma hair dipadukan dengan taper, Bang Dani bisa nggak? Bisa sebenarnya ya teman-teman. Dipadukan dengan taper bisa. Yang ini ya dipadukan dengan fading juga sebenarnya bisa juga, cuman kelihatannya kontras banget ya. Jadi saya rekomendasikan kalau misalnya koma hair itu dipadukan dengan potongan-potongan natural atau long trim, ini bisa juga ya. Nah, setelah kom 3 habis, kita langsung pakai overcomb di sininya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan patahan ya. Jadi patahan di sini diminimalisir, kalau bisa dihilangkan ya, jadi bagian lekukan atau bulatannya kelihatan lebih sempurna. Nanti pada saat rambut atasnya jatuh akan kelihatan lebih nyambung. Tujuannya seperti itu teman-teman ya. Nah, ini teknik overcomb buat teman-teman yang belum menguasai betul, saya udah bikin juga di beberapa video saya sebelumnya tentang teknik overcomb. Jadi teman-teman bisa juga untuk menonton beberapa video saya sebelumnya tentang teknik overcomb ya. Jadi nanti mungkin saya akan cantumkan juga linknya di deskripsi untuk belajar teknik overcomb itu seperti apa ya. Oke, overcomb patahan-patahannya kita hilangkan dengan overcomb ya. Setelah itu langsung kita menuju bagian trimline. Nah, untuk trimline di sini saya hanya menyentuh bagian ujung-ujungnya aja ya. Jadi jangan terlalu dalam di sini teman-teman. Hanya menyentuh bagian bawahnya dengan trimmer di sini ya. Yang saya pakai adalah Kemeis 1949. Saya udah cantumkan juga link produk di deskripsinya di bawah ya. Ya teman-teman, kalau yang berminat beli Kemeis 1949 bisa langsung order aja langsung ya. Jadi teman-teman, saya udah pemakaian ini di kisaran berapa bulan ya, 4 bulan 5 bulan ada kayak saya. Tapi di powernya stabil juga, baterainya lumayan awet juga. Lumayan lah untuk harga di kisaran 300-an. Jadi saya nggak nyesel banget beli produk ini karena ini testimonial langsung dari saya ya. Jadi memang agak sedikit berat karena bahannya metal, cuman overall semuanya aman di sini produknya ya.
Oke, ini bagian trimline kita akan merapikan bagian ujung-ujungnya aja. Jadi benar-benar teman-teman merapikan bagian bulu-bulu halusnya bisa dengan trimmer ini ya. Jadi ini trimmer ini bisa juga dipakai untuk membuat hair design sederhana ya. Jadi untuk hair tato sederhana bisa juga dibuat dengan menggunakan trimmer ini, teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi Koma Hair ini sebenarnya sekarang lagi in lagi, udah ada dari dulu sebenarnya, setahun yang lalu udah ramai juga, tapi sekarang mulai in lagi ya. Jadi potongan-potongan yang tipikal natural, jadi bisa juga untuk memakai buat teman-teman yang mempunyai tipikal rambut tebal dan agak sedikit jigrak sih, bisa juga memakai potongan ini. Cuman stylingnya harus memakai produk ya, mungkin pakai clay atau pakai powder ya, lebih direkomendasikan. Jadi kalau misalnya pakai water base atau oil base sebenarnya kurang rekomend ya, jadi untuk potongan ini. Oke, next step sekarang kita ke teknik trapping di sini ya. Untuk pemotongan Koma Hair Bang seperti apa ya? Ini untuk potongan Koma Hair ya, adalah teknik layer di sini ya. Teknik layer adalah membuat layer-layer atau misalnya lapisan-lapisan rambut ya yang disesuaikan. Jadi saya misalnya arah pinggir ya, jadi ambil dari belakang dulu, potong ke depan, langsung kita samain dulu ya. Kita samakan antara kiri dan kanannya nanti ya. Jadi untuk potongan Koma Hair ini nggak terlalu pendek ya. Jadi dari bagian belakang tuh pendek, ke depan semakin panjang dan semakin panjang. Jadi agak turunan gitu bentuknya ya. Jadi teman-teman bisa lihat cara saya motong seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau saya bikin Koma Hair seperti ini caranya. Jadi nanti bisa di cross check, teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah. Jadi hasilnya nanti akan cenderung jatuhannya natural. Nah kalau misalnya basic Koma Hair sama tublok tuh hampir sama sebenarnya, cuman bedanya hanya kepanjangannya aja. Kalau saya bikin tublok juga sama seperti ini ya, bikin tublok, bikin French crop, biasanya saya pakai teknik trapping seperti ini, cuman kependekannya lebih pendek ya dari ini ya, ini lebih panjang ya. Jadi teman-teman bisa untuk memakai teknik ini ya, bisa juga dipakai. Jadi benar-benar teknik layer yang bisa berguna untuk berbagai mode rambut teman-teman ya. Setelah itu kita cross check dari depan ke bagian belakang, bagian ujungnya kita cross check lagi. Jadi benar-benar akan kelihatan balancing atau misalnya kekurangannya di sebelah mana, kita bisa cek lagi teman-teman ya. Oke, ini adalah tutorial yang kata saya simple banget teman-temannya. Jadi teman-teman bisa langsung praktekkan. Kalau misalnya belum bisa untuk memakai teknik ini, teman-teman bisa juga untuk memakai teknik trapping yang standar biasa, langsung ditarik bisa juga sebenarnya. Cuman hasilnya akan kurang maksimal ya. Kalau misalnya pakai teknik ini, saya bisa menjamin mungkin 90% bisa jadi ya Koma ya. Jadi bisa banget, tergantung nanti kita stylingnya ya. Stylingnya pakai dryer, mungkin pakai clay atau mungkin hair powder, bisa juga. Jadi hasilnya akan kelihatan lebih mantul pokoknya teman-teman ya. Oke, sekarang kita tes dengan cara untuk membuat styling sederhana menggunakan air teman-teman ya. Jadi ini penarik ke belakang, kita tarik dulu, kita akan bentuk koma di sini ya. Kita akan bentuk komanya, jatuhannya kita cek segimana jatuhnya, terus lagi atau bagian-bagian yang kurang, nanti bagian-bagian yang kurang sempurna kita akan cross check di sini ya teman-teman. Nah, di sini kita akan memberikan sentuhan sedikit tekstur di sini teman-teman ya. Sentuhan tekstur kita akan kasih sedikit. Nah, di sini akan kita berikan sedikit tekstur, tapi biasanya saya nggak pakai ini ya. Nggak pakai gunting penipis ya, saya pakai gunting flat, cuman sedikit ujungnya aja akan saya kasih tekstur seperti ini ya. Nah, untuk texturing saya mungkin udah buat juga di beberapa video sebelumnya, jadi teman-teman bisa lihat bagaimana cara saya mentekstur rambut ya. Jadi untuk membuat kesan natural dan jatuhannya natural, jadi nggak kaku ya kalau misalnya ditekstur. Jadi benar-benar jatuhannya kelihatan enak dan pokoknya madep lah intinya mah ya. Oke, seperti ini ya jadi teman-teman. Jadi bentuk komanya udah jadi, dikasih sepertiga. Jadi pada saat kita buat ini sebenarnya kurang kering rambutnya ya. Kalau misalnya dikering hair dryer akan lebih kelihatan keren banget. Cuman overall secara keseluruhan ini Koma Hairnya jadi ya. Jadi bentuk komanya udah jadi, bener-bener kelihatan keren banget. Dan ini adalah potongan recommended yang saya rekomendasikan buat teman-teman yang mempunyai tipikal rambut cingkrak jatuh. Ya bener-bener ini maksimal banget. Oke teman-teman, cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video Dani Rumbara hair cutting tutorial selanjutnya. Di beberapa video selanjutnya mungkin saya membuat hair cutting tutorial yang lagi hits, dan teman-teman boleh request di bawah kolom komentar. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.